Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Saat ini, saya dan rekan saya Renaldi akan mempresentasikan materi yang sangat penting bagi keluarga Kristen saat ini, yaitu literasi keuangan dan stewardship keluarga Kristen. Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan adalah keinginan tidak harus dibeli, tidak terlalu penting, tidak bisa digantikan. Kebutuhan harus dibeli, tidak tergantikan tanpa pertimbangan penting dan darurat. Selanjutnya, apa itu literasi finansial? Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial serta dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, mengelola keuangan. Mengelola keuangan adalah proses perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya kita lihat funding finansial atau keuangan yang merdeka. Bagaimana mengatur keuangan? Yang pertama, harus punya prioritas hidup. Yang kedua, jangan berhutang. Apakah saya menepati janji pembayaran hutang saya? Apakah saya bisa dipercaya soal keuangan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kepada kita semua atau kepada keluarga-keluarga Kristen. Prinsip keuangan yang merdeka. Yang pertama, setia mengatur. Yang kedua, setia menerima. Yang ketiga, setia memberi. Yang keempat, setia mengatur keuangan. Dalam Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Selanjutnya, setia menerima lewat kreativitas, hikmat, dan prinsip-prinsip di dalam Tuhan atau kalau dipraktikkan akan banyak berkat. Itu adalah setia menerima lewat kreativitas, atau kreativitas yang kita lakukan mendatangkan banyak berkat dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, setia menerima lewat doa. Lukas 11 ayat 3, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, atau give us day by day our daily bread. Kalau kita berdoa, itu tandanya kita mengandalkan Tuhan setiap hari. Selanjutnya, setia menerima lewat kerajinan atau diligence. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang yang demikian kami memperingati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Selanjutnya, setia memberi. 2 Korintus 9 ayat 6 dan sampai 8, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Baik, kita masuk pada persembahan persepuluhan. Bisa kita lihat dalam Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11.
Itu berkata bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamanmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Dan juga di sini ada persembahan khusus. Persembahan khusus ini mencakup ada 4 hal yang seperti di slide ini. Bahwasanya yang pertama, mendukung pekerjaan Tuhan di gereja lokal, menolong orang miskin. Ketiga, membeli buku kaset, DVD atau CD atau DVD rohani. Yang keempat, ikut retret atau seminar atau training rohani, dan lain-lain. Tentang Stir Worship sendiri, dia berbicara tentang penata layanan, berarti pelayanan menata layani. Penata layanan adalah orang yang menata layani. Artinya penata layanan adalah orang yang menata layani. Ada beberapa contoh dari Alkitab tentang Kejadian 24. Diterangkan bahwa Abraham mempunyai orang kepercayaan untuk mengelola harta dan urusan rumah tangganya, yaitu Eliezer. Ia adalah orang penata layanan atau juru kunci yang mengelola harta dan urusan itu sesuai dengan kehendak Abraham pemiliknya. Kita masuk pada definisi Stir Worship. Penata layanan atas Stir Worship adalah kebijakan segala tindakan orang percaya dalam mengelola talenta dari Tuhan. Tuhan memanggil setiap orang Kristen supaya mengelola setiap talenta pemberian Tuhan, atau bisa dibilang waktu, tenaga pikiran, uang, harta, dan lain-lain. Semua orang menerima karunia yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang kosong. Tuhan memberikan semua talenta untuk menata layani pekerjaannya di dunia ini. Pengelolaan itu sesuai dengan kehendaknya.